Selamat datang di video hari ini. Apakah kamu pernah bertanya-tanya apa sebenarnya makna dari hidup ini, atau mungkin mengapa kita ada di sini? Dalam video ini kita akan mengeksplorasi salah satu aliran filsafat yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu eksistensialisme. Eksistensialisme adalah cabang filsafat yang berfokus pada kebebasan individu dan tanggung jawab terhadap keputusan hidupnya. Salah satu tokoh terkenal, Jean-Paul Sartre, mengatakan bahwa eksistensi mendahului esensi, yang artinya kita hidup lebih dulu, baru kemudian menemukan makna dalam hidup kita. Sartre percaya bahwa manusia bebas untuk memilih, namun dengan kebebasan itu, datanglah beban untuk membuat keputusan yang bermakna. Albert Camus di sisi lain berargumen bahwa kehidupan itu absurd dan perjuangan kita untuk menemukan makna di dunia yang tak memberikan arti bawaan adalah inti dari pengalaman manusia. Mungkin kamu merasa bahwa kehidupan ini terkadang tanpa arah, seperti sebuah rutinitas yang tak berujung. Nah, eksistensialisme justru mengajarkan bahwa kita punya kuasa penuh. Meski dunia ini tidak memberi kita makna dari luar, kita bisa menemukan dari dalam diri kita, lewat tindakan dan pilihan kita sehari-hari. Bayangkan, hidupmu seperti perjalanan di jalan yang penuh cabang. Tiap pilihan yang kamu buat, meski tampaknya kecil, adalah bagian dari apa yang membentuk identitas dan makna hidupmu. Jadi, apa arti hidup menurut eksistensialisme? Arti kehidupan ada dalam tindakan dan pilihan kita. Kita adalah penulis dari cerita hidup kita sendiri, dan hanya kita yang bisa menentukan jalan mana yang ingin kita ambil. Kita juga memiliki kekuatan untuk menulis ulang naskah hidup kita kapan saja. Pilihan-pilihan kecil dan besar membentuk jalan hidup kita, sehingga kita punya kesempatan untuk menciptakan hidup yang kita inginkan. Kehidupan bukanlah sesuatu yang dipenuhi oleh makna dari luar, tetapi makna diciptakan oleh kita sendiri. Dalam menghadapi situasi sulit, kita bisa memilih bagaimana kita memaknainya dan bagaimana kita meresponnya. Eksistensialisme juga menolak gagasan determinisme atau nasib yang sudah ditentukan sebelumnya. Hidup kita tidak ditentukan oleh hal-hal di luar kendali kita, tetapi oleh cara kita menanggapi dan memutuskan arah kita sendiri dalam menulis kisah hidup kita, dan tidak hanya menjadi korban dari keadaan atau faktor eksternal. Setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan, baik besar maupun kecil, mulai dari memilih pekerjaan, bagaimana menghabiskan waktu, hingga bagaimana menanggapi orang lain. Hidup sebagai penulis berarti mengambil tanggung jawab penuh atas setiap keputusan yang dibuat. Contoh, ketika menghadapi konflik dengan rekan kerja, alih-alih marah atau mengeluh, pilihlah untuk berbicara secara tenang dan mencari solusi. Keputusan ini memperlihatkan bahwa kamu memiliki kendali atas bagaimana kamu ingin menjalani hubungan interpersonal. Cobalah selalu bertanya pada diri sendiri, apakah ini keputusan yang selaras dengan nilai dan tujuan hidup saya? Menjadi penulis hidupmu sendiri juga berarti kamu bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan menentukan arah. Buatlah rencana dan visi tentang apa yang ingin dicapai dalam hidup, bukan hanya mengikuti apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Jika kamu selalu ingin menjalani hidup sebagai seorang seniman, tetapkan langkah-langkah kecil menuju tujuan itu, seperti meluangkan waktu setiap hari untuk berlatih atau mengikuti kelas seni. Buat daftar tujuan jangka pendek dan jangka panjang, dan lakukan sesuatu setiap hari untuk mendekatkan dirimu pada pencapaian tersebut. Menulis cerita hidupmu sendiri berarti mengakui bahwa kamu memiliki kendali atas tindakan dan hasil hidup, baik ketika berhasil maupun ketika melakukan kesalahan. Jika terjadi kegagalan, ambillah tanggung jawab penuh dan pelajari dari pengalaman tersebut. Jika kamu gagal mencapai target pekerjaan, daripada menyalahkan kondisi atau orang lain, evaluasilah apa yang bisa diperbaiki dan coba langkah-langkah baru untuk mengatasinya di masa depan. Menjadi penulis hidupmu juga berarti kamu bertanggung jawab atas narasi internal. Bagaimana kamu berbicara kepada diri sendiri dan menginterpretasikan peristiwa di sekitarmu. Pilih untuk memandang hidup dengan optimisme dan menciptakan cerita yang memberdayakan. Daripada mengatakan, saya gagal karena tidak cukup pintar, ubah narasinya menjadi, ini adalah peluang bagi saya untuk belajar dan tumbuh lebih baik lagi.
Hidup sebagai penulis cerita berarti setiap tindakan yang diambil mencerminkan nilai dan prinsip yang dipegang. Hindari bertindak hanya berdasarkan tekanan sosial atau ekspektasi orang lain. Sebaliknya, pastikan tindakanmu mencerminkan siapa kamu sebenarnya. Jika integritas adalah nilai yang kamu pegang, mungkin kamu menolak melakukan sesuatu yang tidak etis di tempat kerja meskipun ada tekanan untuk melakukannya. Sebagai penulis hidupmu, kamu punya kuasa untuk menentukan bagaimana menghabiskan waktu. Luangkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar bermakna dan berkontribusi pada kebahagiaan serta perkembangan pribadi. Daripada berjam-jam di media sosial tanpa tujuan, kamu bisa memilih untuk membaca buku, berolahraga, atau menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga. Dengan mengambil kendali penuh atas pilihan dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari, kamu akan semakin menyadari bahwa hidupmu adalah hasil dari keputusan yang dibuat secara sadar. Prinsip ini memberdayakan kamu untuk menciptakan narasi yang lebih bermakna dan otentik, di mana setiap hari adalah kesempatan untuk menulis bab baru dalam cerita hidup yang kamu pilih sendiri.